Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Apa kabar ya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, Alhamdulillah, sehat. sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu presensi dulu ya. Eh, Raisa Sangaji, Hadir, Bu. Sorry, sorry. Nengsi. Hadir, Ibu. Hai, baik, oke. Semuanya pada hadir ya. Kita mulai dulu ya break ini sebelum kita lanjut di materi. Kalau ibu bilang hai, anak-anak jawabnya halo ya. Dan kalau ibu bilangnya halo, anak-anak jawabnya hai. Oke? Oke, Oke, Bu. Bu. Hai, Halo. 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 Hai. Hai. Oke. Dan semangat ya. Kita lanjut di materi pada hari ini yaitu manajemen waktu. Oke, ibu akan membacakan. Manajemen waktu adalah kemampuan seseorang dalam merencanakan, mengatur, dalam meng- mengatur dan menggunakan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen waktu membantu seseorang menyelesaikan tugas dengan teratur dan menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Jadi waktu itu harus diprioritaskan ya anak-anak karena waktu itu sangat dominannya sangat apa ya? Sangat efektif. Terus pentingnya manajemen waktu itu dapat membantu menyelesaikan tugas tepat waktu, meningkatkan prestasi belajar dan produktivitas, mengurangi stres akibat pekerjaan yang menumpuk, dan menciptakan keseimbangan antara belajar, istirahat, dan kegiatan sosial. Jadi anak-anak harus manajemen waktunya itu harus lebih itu loh, harus lebih lebih diutamakan ya, karena sangat penting. Terus penyebab pemborosan waktu sering terjadi karena kebiasaan yang dilakukan secara berulang tanpa disadari. Seperti faktor internal itu seperti menunda pekerjaan, kurang disiplin dalam menjalankan jadwal, tidak memiliki tujuan atau target yang jelas, kurangnya motivasi belajar. Dan kalau untuk faktor eksternal itu penggunaan media sosial yang berlebihan, bermain game tanpa batas waktu, terlalu banyak menonton film atau video hiburan, lingkungan pergaulan yang kurang mendukung. Jadi untuk faktor eksternal itu anak-anak jangan terlalu fokus pada game ya atau main HP cuman untuk melakukan eh, media sosial seperti IG, TikTok. Jadi waktu itu sangat terbuang. Kita lanjut lagi untuk dampak manajemen waktu yang tidak efektif itu secara akademik tugas sekolah terlambat diselesaikan. Nilai juga menurun karena kurang persiapan belajar, sulit mencapai target. Karena dari dampak akademiknya itu, anak-anak kalau sering main HP untuk main game, scroll TikTok, IG, dan lain-lain kan untuk itu juga mempengaruhi anak-anak untuk fokus ke belajar karena menghambat waktu juga kan. Terus untuk dampak psikologis, merasa tertekan dan cemas. Mudah lelah karena pekerjaan yang menumpuk. Ya, mudah lelah karena pekerjaan yang menumpuk itu karena kita nggak mengutamakan waktu belajar. Kita kita mengandalkan HP atau segala macam tanpa menyadari bahwa tugas yang kita tugas yang kita punya atau apapun yang untuk pekerjaan yang kita utamakan itu selalu di dikeduakan. Jadi
itu juga akan membuat anak-anak tidak fokus untuk apa ya, untuk membuat tugas tersebut. Jadi menghambat anak-anak juga untuk menyelesaikan segala kegiatan di rumah atau untuk hal-hal yang hal-hal yang membuat anak-anak juga merasa itu ya, merasa terganggu. Terus dampak sosialnya itu seperti menjadi pribadi yang kurang disiplin, sulit dipercaya oleh guru maupun teman, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Selanjutnya, strategi manajemen waktu itu menentukan prioritas. Dahulukan kegiatan yang penting dan mendesak sebelum melakukan kegiatan lain. Dua, membuat jadwal harian. Tiga, menetapkan target. Empat, mengurangi gangguan. Gangguan itu seperti batas penggunaan media sosial, game, dan aktivitas lain yang mengganggu fokus belajar. Dan terakhir, konsisten dan disiplin. Jadwal yang baik hanya akan berhasil apabila dijalankan secara konsisten setiap hari. Jadi anak-anak harus konsisten dalam memprioritaskan waktu ya. Terus terakhirnya ibu punya tugas loh. Anak-anak akan membuat jadwal harian di mana misalkan di rumah untuk sesi pembelajarannya itu dari mulai kegiatan apa saja dari jam berapa, pukul berapa, terus untuk kegiatannya itu dan waktu serta konsisten. Ya anak-anak paham nggak untuk tugasnya, tugas individu? Paham, Ibu. Oh Paham, iya. Ibu. Terus untuk refleksnya itu, Ibu akan menanyakan Ningsi ya, Baik, Ibu. menyampaikan satu komitmen untuk menerapkan manajemen waktu yang lebih baik. Coba. Baik, Ibu. Kalau dari saya, komitmennya itu tidur tepat waktu sih, Bu. Nggak begadang Baik. lagi, Oke, scroll-scroll baik. sosial media gitu. Oke, baik. Terus, Ibu. Makasih ya Ningsi untuk jawabannya. Baik, Ibu. Oke, jadi itu aja ya. Terus motivasinya itu, jadi harus mengutamakan waktu dengan baik karena kita kan sekarang kan anak-anak juga sekarang kan anak-anak juga akan ke jenjang perkuliahan atau kerja itu kan butuh itu juga kan kayak waktu juga kita perlu itu kan sesuatu yang membuat kita kan jadi lebih baik juga kan. Iya, Bu. Benar, Ah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi ini. Sorry, karena kita juga via daring, jadi anak-anak juga akan bosan, jaringannya juga ngelek. Ah, kita cukupkan sampai di sini aja ya, anak-anak. baik. Oke, mohon maaf kurang dan lebihnya. Mohon mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi sampai jumpa lagi ya wabarakatuh. di minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu. Oke.